Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya itu jurusan yang paling favorit apa Mbak Zuli? Oh iya, sekedar informasi ya Rek. Di UB itu termasuk kampus yang banyak banget beasiswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Abdul Munir Rojai di Cak Mun Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi kita di sini hari ini ketemu sama teman kita, Zuli Laila Tahuda. Mbak Zuli Laila Tahuda dari Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di sini kita tuh mau ngadain Q&A, question and answer, terkait serba-serbi tentang Fakultas Ilmu Budaya secara umum, secara keseluruhan kayak gitu. Oke, Mbak Zuli, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke beberapa pertanyaan tentang mungkin dari Mbak Zuli dulu, terus kemudian nanti juga serba-serbi tentang Fakultas Ilmu Budaya gitu. Oke, yang pertama, Mbak Zuli di Fakultas FIB itu jurusan apa? Jurusan Pendidikan Bahasa, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cita teman-teman kalau nanti pengen kuliah di jurusan itu, jadi teman-teman bisa langsung tanya ke Mbak Zuli di IG-nya, bisa DM langsung atau mungkin nanti bisa DM saya, nanti saya kasih nomornya, bisa aman nanti. Oke, tentang Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya itu jurusan yang paling favorit apa Mbak Zuli? Kok jurusan yang paling favorit itu apa ya? Mungkin ke bahasa sama sastranya sih, karena mahasiswanya juga lumayan kalau dibandingin dengan pendidikan. Sepertinya ya. Karena ya sejauh ini sih belum ngecek lagi. Jadi yang paling banyak itu di bahasa dan sastra. Ya. Bahasa dan sastra. Oke, kalau di FIB itu sebenarnya jurusannya apa aja sih? Kalau jurusan itu ada tiga. Tiga. Yang pertama itu bahasa dan sastra, kemudian pendidikan bahasa dan sastra, dan yang ketiga itu seni dan antropologi. Oh, seni dan antropologi. Jadi Mbak Zuli ini masuk ke jurusan yang Pendidikan dan bahasa. pendidikan dan bahasa. Ya. Tadi apa? Pendidikan bahasa, terus bahasa dan sastra, sama seni dan antropologi. Seni dan antropologi. Ya. Oh, I see. Oke. Terus dari ketiga ini, itu yang paling ketat persaingannya itu di apa Mbak? Mungkin kan kalau keketannya semakin tinggi kan dia semakin agak sulit dimasuki gitu kan? Ya, benar. Itu yang mungkin Mbak Zuli tahu jurusannya itu apa yang paling banyak peminatnya gitu? Apa ya? Mungkin pendidikan bahasa Inggris mungkin. Oke, pendidikan bahasa Inggris. Atau juga yang karena kan setiap tahun pasti beda. Oh iya, bisa benar. jadi beralih ke yang sastra atau nanti bisa beralih lagi ke yang seni. Jadi setiap tahunnya juga beda sih. Oke, gitu teman-teman. Jadi nggak bisa digeneralisasi kalau setiap tahun tetap di satu jurusan yang paling favorit kayak gitu. Oke, untuk sistem masuk di UB di Fakultas Ilmu Budaya itu apa aja Mbak? Kayak mungkin ada senam PTN, terus ada SBMPTN, ada mandiri gitu. Apa aja ini? Kalau di UB sendiri karena ya seperti di kampus-kampus yang lain sih, ada SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, ada jalur mandiri juga. Dulu sempat ada sih jalur mandiri prestasi, cuman karena mungkin nggak ada penggeraknya, jadi sekarang cuman jalur mandiri aja. Oh gitu, berarti cuma 3 itu ya? Iya. Sama berarti di seluruh jurusan ini? Iya sama. Senam PTN, SBM sama mandiri. Oke, kita lebih dalam lagi. Kita pengen tahu berapa sih UKT dari Mbak Zuli? Wow, Mungkin bisa di-spill dikit. Ngomongin UKT ya, sebenarnya sih ya kebetulan saja ya, alhamdulillah karena saya dapat beasiswa, jadi untuk UKT saya itu sama sekali nggak ada biaya, kan dapat uang saku juga. Oke. Oh iya, sekedar informasi ya Rek. Di UB itu termasuk kampus yang banyak banget beasiswa. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau nanti di UB pasti banyak banget beasiswa-beasiswa yang ada di sini. Siap. Oke, lanjut. Untuk
tipikal dosen nih Kak. Untuk tipikal dosennya gimana sih dosen-dosen FIB gitu? Mungkin bisa di-spill dikit ya. Kalau dosen sih di FIB sendiri ya, overall dosennya enak-enak. Banyak yang enjoy juga karena kan kebanyakan juga masih muda. Cuman ada beberapa dosen juga yang lumayan killer, jadi menjadi momok mahasiswa kalau ketika berhadapan dengan dosen-dosen tersebut. Oh gitu, jadi ada yang emang dia itu enakan, ada yang agak Iya, strict gitu ya? banyak ya. Oke. Ini nggak, kan biasanya kan ada ya katanya kan ada dosen yang objektif sama subjektif gitu. Ada. Mungkin kalau dia anaknya dosen atau mungkin dia punya prestasi segala macam kayak gitu, itu biasanya dosen lebih sayang ke dia atau mungkin gimana, itu ada nggak? Ada ya? ya, yang termasuk killer itu juga dosen yang ya lumayan lah kalau ketika ada anaknya sendiri yang sering ikut penelitiannya, yang sering ikut lomba-lomba, mungkin bisa lebih akrab dan mungkin lebih diperhatikan sama dosen tersebut sih. Iya sih. Mungkin ini karena banyak mahasiswa, terus kemudian yang kelihatan sama dosen cuma itu aja. Iya. Jadi mereka lebih mungkin naruh perhatian lebih ke gitu, situ gitu. Iya, dan mereka lebih menonjol gitu sih. Mungkin dari segi akademik juga, dari prestasi gitu. Iya. Oke, lanjut. Mbak Zul ini di Malang tinggalnya di mana? Tinggalnya di pondok pesantren. Oke, pondok pesantren. Pondok pesantren Sabilur Rosyad, Betek. Oke. Tempatnya di Panjaitan. Teman banyak yang tahu juga sih, Panjaitan. Untuk tinggalnya di pondok. Jadi di Malang itu juga ada pondok, ada kosan, ada mungkin asrama, mungkin kayak asrama apa namanya, daerah-daerah gitu loh. Kayak Asrama mahasiswa. asrama mahasiswa gitu. Mungkin juga ada di UB itu asrama apa namanya? Gria. Gria Brawijaya. Itu juga mungkin teman-teman kalau minat juga bisa ke Gria Brawijaya. Oke, lanjut. Tentang tugas. Gimana Kak tugas di FIB khususnya di jurusan Kakak? Nah, ngomongin tugas nih, jadi kalau tugas di FIB dan di pendidikan bahasa sastra Indonesia itu mayoritas project. Jadi kalau kita lagi ujian, entah itu UTS atau kita UAS, hampir semua matkul itu project. Entah itu penelitian mini riset atau itu berupa project video atau mungkin penelitian yang mengarah ke pendidikan. Jadi mayoritas project. Jadi kita tuh jarang banget mengerjakan soal apa itu yang di form atau di kertas lembar gitu, jarang banget karena emang mayoritas itu tugasnya mengarah ke project. Oh iya sih. Ini enggak, kalau di FIB itu kayak ada semacam apa namanya, praktikum. Praktikum ada nggak? Kalau praktikum sih ya bahasanya anak sains ya praktikum, tapi kalau ke bahasa Indonesia itu lebih ke praktik untuk, karena kita pendidikan juga praktik mengajar. Terus public speaking bisa berupa menjadi MC atau ceramah, pidato, terus apa lagi ya, baca puisi, banyak sih. Cuman ya bedanya antara saintek sama sosum yang katakanlah pendidikan bahasa ya, jadi lebih ke praktik ke public speakingnya. Kalau saintek mungkin ke laboratorium. Ya kan Kak? Iya benar banget. Oke sih, dari fakultas MIPA. Oke, lanjut. Terus ini Kak, di UB Kakak ini ikutan organisasi apa aja? Terus di situ sibuk sih? Wah, kalau organisasi itu di UB sendiri ikut UKM Seni Religi, dan UKM Seni Religi ini karena sesuai banget dengan latar belakang saya, jadi ya enjoy aja. Cuman terkait dengan kesibukan lumayan karena di pondok pesantren juga, jadi bagaimana kamu itu bisa memanage waktu dengan baik antara di pondok dan aktif di organisasi sama kuliah, seperti itu. Terkait sama manajemen waktu nih Kak ya, kan Kak Zuli kan juga di pondok, terus juga di kampus, juga ikut organisasi. Gimana caranya Mbak Zuli untuk manajemen waktu tersebut? Karena kan kebanyakan gini ya,
kita sebagai mahasiswa juga kadang-kadang kan ada yang pengen mondok, tapi kadang-kadang dia takut nanti kalau aku mondok nanti aku nggak bisa bagi waktu atau mungkin aku sibuk sini sibuk itu gimana kalau itu? Kalau saya yang pertama memang sih pasti sepintar-pintar memanage waktu pasti ada yang harus dikorbankan. Nah, pasti ada. Cuman sebisa mungkin kamu itu bagaimana kamu bisa meminimalisir pengorbanan itu. Misal ya, ada kegiatan di pondok pesantren, terus di sisi lain juga ada kegiatan di kampus, yaitu akademi atau organisasi. Tapi kalau perihal akademi, sekiranya memang tidak bisa ditinggal, ya kita harus prioritaskan akademi terlebih dahulu. Karena di pondok saya pun juga alhamdulillah fleksibel, jadi masih bisa mentoleransi mahasiswa ketika ada kegiatan-kegiatan di luar. Terus terkait dengan organisasi nih, kalau organisasi dengan kegiatan pondok pesantren, nah kita lihat dulu skala prioritas yang memang harus diprioritaskan itu yang mana. Kalau memang yang berhubungan dengan pondok pesantren tadi itu kayak ngaji gitu ya, ngaji mungkin kita bisa memilih ngajinya kalau memang nggak bisa ditinggal. Iya. Tapi kalau bisa Mungkin bisa izin gitu ya. bisa izin atau mungkin ngajinya itu online. Nah, online kan kita bisa mengulang lagi itu. Benar-benar. Bisa. Nah, seperti itu kita bisa lah untuk mengatur waktu. Tapi kalau semuanya di pondok ada kegiatan, terus kemudian kayak di mungkin di organisasi lagi ada mungkin kepanitiaan atau apa, ya mungkin Mbak Zuli di situ ada peran gede di situ. Itu mungkin pondok bisa mengizinkan ya? Bisa, karena Bisa, ya? karena ya mayoritas pondok pesantren di Malang itu juga menyesuaikan mahasiswa, yang mana mahasiswa itu kan juga banyak yang ikut organisasi, entah itu BEM Iya benar. atau UKM atau bahkan organisasi di luar kampus itu banyak. Jadi ya bisa lah. Oke. Nanti ada jam malamnya sendiri ya untuk Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nih Mbak Zuli sampai di detik ini di semester 6 ngerasa salah jurusan nih? Kalau salah jurusan sih insya Allah enggak, meskipun aman. meskipun sih dari dulu ya nggak linear, karena jurusan saya dulu itu agama dan SMA ya? SMA-nya agama dan sekarang harus banting setir ke bahasa yang sama sekali dulu itu nggak kita pelajari, tapi ya alhamdulillah bisa mengikuti teman-teman yang lain yang dia itu latar belakangnya di bahasa atau di bahasa sih. Oke, jadi nggak ada ngerasa salah jurusan. Oke, bagus banget sih itu. Emang sudah udah di manajemen sedemikian rupa sehingga diri mau menerima, otak pun juga mau menerima. Sip, bener itu. Oke, terus yang terakhir, ini gimana pesan buat teman-teman calon maba 2022 dari Zuli, silakan. Yang pertama harus semangat, nggak boleh putus asa, karena ya namanya kehidupan kita harus terus mengejar apa yang menjadi impian kita, karena apapun yang menjadi impian kita, kalau memang itu jalannya kita, insya Allah diberi kemudahan. Tetap semangat dan terus berjuang. Semangat berjuang untuk teman-teman maba tahun 2022. Kalau kalian nanti lolos di SNMPTN, selamat. Kalau semua tidak lolos, masih ada SBMPTN dan juga ada ujian mandiri. Kalau kalian lolos, kami tunggu di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak Zuli. Dadah.